Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di video selanjutnya dalam kategori MBTI. Di video kali ini kita masih membahas tentang letak fungsi kognitif. Lebih jelasnya di sini kita akan membahas tentang fungsi nemesis. Jika dilihat dari cognitive orbitnya, fungsi nemesis ini sejajar dengan hero. Jadi kebalikan dari energi hero itu ada di fungsi nemesis ini. Di sini artinya fungsi yang kelima ini membawa rasa khawatir ya, keraguan dan ketidakpastian pada setiap orang sesuai dengan fungsi kognitifnya masing-masing. Terus di sini juga yang harus kita ketahui bahwa fungsi nemesis ini sudah berada di ranah unconsciousness kita. Dan ini adalah letak fungsi kognitif yang pertama. Jadi fungsi nemesis ini fungsi yang tidak kita sadari. Tetapi fungsi nemesis ini tentunya berguna juga ya. Dimana tugasnya itu menantang fungsi hero agar tidak terlalu bangga atau sombong ya, dan tetap berkembang. Jadi bayangkan saja jika hero itu pede dengan kekuatannya, tetapi di sini ada yang namanya villain ya, seperti yang disebutkan di video sebelumnya juga. Fungsi ini bisa menjadi negatif jika kita menganggapnya sebagai musuh, dan namanya itu villain atau tokoh jahat. Tetapi jika kita mulai memahami bahwa hadirnya villain dalam hidup kita, maka hal ini justru membawa makna ke dalam hidup kita. Apa maknanya? Tentunya di sini untuk menguji kekuatan hero kita. Jadi apalah artinya julukan seorang hero tanpa memiliki pengalaman melawan tokoh jahat? Jadi jika kita ambil positifnya, ternyata tokoh jahat yang hadir membuat kita menjadi lebih kuat lagi. Maka dinamakanlah ini fungsi nemesis daripada kita menyebutnya sebagai fungsi villain kayak gitu ya. Atau di sini juga ada istilah lainnya yaitu ally function. Jadi kita sudah menjadikan musuh ini sebagai sekutu kita. Jadi perlu diingat juga pengertian dari sekutu itu bukan berarti kita benar-benar menggantikannya sebagai fungsi hero. Di sini yang perlu kita pahami, fungsi nemesis ini bukan hero, tetapi hanyalah menjadi sekutu kita yang sewaktu-waktu bisa juga menjadi musuh, di mana tergantung pada perspektif kita. Nah, kita lanjut saja ke pembahasan yang pertama di sini, yaitu peran dan sifat dasar dari fungsi nemesis ini. Yang pertama, fungsi nemesis ini memunculkan rasa khawatir ya. Misalnya beberapa pertanyaan yang muncul dalam pikiran kita itu, apa yang aku lewatkan, apa yang tidak kulihat juga. Misalnya untuk ENFJ dengan extroverted feelingnya ya, jika mereka terlalu bangga dengan fungsi hero ini, maka sewaktu-waktu pasti akan muncul dalam pikiran mereka itu, kenapa ya aku di sini terlalu fokus pada perasaan orang lain, sementara perasaan diriku sendiri tidak aku perhatikan. Jadi itulah kurang lebih pertanyaan yang dalam beberapa kondisi muncul di pikiran mereka. Dan ketika mereka ingin menindaklanjutinya pun, di sini mereka sangat merasa tidak nyaman sekali karena mereka terbiasa dengan fungsi hero-nya. Tetapi di sini justru bukan berarti kita harus menjauhinya. Seperti begitu ya, seperti fungsi inferior juga, kita di sini harus berusaha mengembangkannya. Dan di sini cara mengembangkannya yaitu kita mengambil beberapa waktu untuk memperhatikan perasaan kita sendiri sebagai ENFJ. Selanjutnya di sini juga fungsi nemesis ini mendorong kita keluar dari zona nyaman dan memaksa kita untuk meningkatkan kualitas keputusan kita dalam hidup. Contoh yang lainnya misalnya dari ENTJ ya, di mana fungsi hero-nya itu TE. Ketika mereka terlalu berfokus pada mengumpulkan ilmu pengetahuan misalnya ya, maka di sini yang harus mereka perhatikan juga dalam beberapa kondisi yaitu memastikan apakah pengetahuan tersebut masih valid atau tidak. Jadi intinya di sini fungsi nemesis ini juga berfungsi sebagai penantang yang membantu kita agar tidak terlalu lugu atau selalu lurus. Dan disinilah kita mulai memahami bahwa unconsciousness ini merupakan gerbang menuju kebijaksanaan seperti begitu ya. Karena di ranah unconsciousness ini kita mulai menantang satu persatu energi dari ego kita. Yang terakhir di sini yang paling penting diketahui juga ya, semakin sombong fungsi hero ini ya, semakin kuat juga tarikan nemesisnya. Inilah yang menjadi kehati-hatian kita bahwa jika kita terlalu bangga dengan fungsi hero kita, secara tidak sadar fungsi nemesis ini juga ditarik lebih kuat lagi. Sehingga jika sesuatu terjadi di luar harapan fungsi hero ini seperti begitu ya, maka yang akan terjadi di sini reaksi emosi pun semakin kuat. Karena di sini ekspektasi dari fungsi hero itu terlalu tinggi. Jadi untuk membuat rendah hati fungsi hero ini, kita harus mengembangkan atau menjadikan sekutu fungsi nemesis ini juga. Kita lanjut lagi ke poin berikutnya di sini yaitu hubungan hero dan nemesis. Yang pertama seperti yang sudah disebutkan tadi, hero dan nemesis itu tidak berada di kutub yang berlawanan ya, tetapi saling mengorbit dan saling melengkapi. Karena untuk kutub yang berlawanan ini dilihat dari fungsi kognitifnya. Misalnya untuk thinking lawannya itu feeling ya, untuk sensing lawannya itu intuition. Sementara di sini walaupun misalnya fungsi hero-nya itu TE dan kebalikannya itu TI, maka kedua fungsi kognitif ini masih dalam satu orbit atau saling melengkapi. Nah, artinya di sini seperti cerita pahlawan dan penjahat juga ya, bahwa keduanya itu saling memvalidasi keberadaan satu sama lain. Walaupun kita menganggap sebagai penjahat, dari kacamata penjahat itu juga kita bisa dianggap sebagai penjahat dan mereka justru yang menjadi pahlawannya. Jadi intinya dua letak fungsi ini saling memvalidasi keberadaan satu sama lain. Nah, di fase awal, jika kita tidak terlalu menyadari jiwa kita sendiri, maka fungsi hero dan
nemesis ini akan selalu konflik. Tetapi untuk responnya itu tergantung dari kitanya sendiri. Apakah kita menghadapinya atau kita menjauhinya. Di sini tugas kita yaitu untuk menghadapinya. Ketika kita kalah ataupun menang, di sini kita menjadi pribadi yang baru dan mempelajari hal yang baru juga. Dan definisi kuat pun di sini sebenarnya bukan hanya memenangkan saja, tetapi dalam kondisi kalah pun kita mendapatkan pelajaran yang baru. Disinilah yang bisa kita sebut dengan kekuatan sejati, di mana kita juga mengerti tentang makna dari kebijaksanaan. Jika kita melihat dari hierarki DIKW ya, seperti yang bisa kita ketahui bahwa kebijaksanaan itu merupakan hierarki yang paling atas setelah pengetahuan. Yang terakhir di sini, ketika letak fungsi ini bekerja sama, maka di sini pola pikir kita juga bisa menjadi lebih matang atau dewasa. Kita teruskan saja ke poin yang selanjutnya di sini, yakni fungsi nemesis dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama di sini, fungsi nemesis muncul lewat kekhawatiran yang terus mengusik. Seperti yang sudah kita bahas tadi, bahwa fungsi nemesis ini memang fungsi yang membuat kita merasa khawatir. Bayangkan saja misalnya untuk ENTJ dengan fungsi hero-nya TE ya, mereka sangat suka mengoleksi ilmu pengetahuan dan sangat bagus dengan efisiensinya. Tetapi dalam beberapa waktu mereka juga bisa merasa khawatir dari ilmu pengetahuan yang mereka kumpulkan tersebut, karena bisa saja ilmu pengetahuan tersebut sudah tidak valid seperti begitu ya, dan perlu diteliti ulang lagi ya. Nah, justru disinilah ya rasa khawatir ini juga hadir menjadi sinyal supaya kita segera bertindak, bukan untuk melemahkan kita sebetulnya. Jadi ketika kekhawatiran ini diterima dan didengar, fungsi nemesis ini juga sudah mulai menjadi sekutu dan membantu kita melihat blind spot kita atau yang menjadi titik lemah kita di sini dan membantu untuk meyakinkan diri kita. Kemudian kita lanjut lagi ke poin berikutnya ya, yaitu dinamika fungsi hero dan fungsi nemesis. Yang pertama, fungsi nemesis ini muncul sebagai penjahat yang menantang hero, tetapi sebenarnya mereka saling membutuhkan satu sama lain. Jadi kalau secara filosofisnya itu, ternyata datangnya tokoh jahat pada hidup kita itu mencoba untuk menantang jiwa kita, apakah kita berani melawannya atau tidak. Maka di sini yang perlu kita perhatikan itu bukan kalah menangnya, tetapi makna yang ada ketika kita sudah melewati tantangan tersebut. Karena jika kita kalah pun, kita mati sebagai hero. Terus yang kedua di sini, fungsi hero cenderung terlalu bangga ya, atau sombong. Nah, fungsi nemesis ini bertugas untuk menariknya kembali ke realita yang ada. Karena jika fungsi hero ini terlalu percaya diri, tarikan dari fungsi nemesis ini juga akan semakin kuat. Kemudian di sini juga seperti di cerita-cerita ya, kedua tokoh antara sekutu dan pahlawan ini bisa melengkapi satu sama lain untuk melawan tantangan hidup yang lebih besar lagi. Intinya dalam diri kita juga seperti begitu ya. Misalnya tipe kepribadian ENTJ lagi ya di sini. Ketika permasalahan hidup semakin berat datang pada seorang ENTJ ini, maka fungsi TI ini akan sangat penting sekali untuk melengkapi fungsi TE ini. Di mana informasi yang sudah mereka kumpulkan, mereka harus verifikasi lebih mendalam lagi sehingga mereka bisa memutuskan sesuatu dengan lebih yakin lagi. Jadi intinya yang terakhir di sini, saat fungsi hero ini mulai mendengarkan fungsi nemesis ya, hubungan juga berubah dari konflik menjadi kolaborasi. Kita lanjut lagi ke poin berikutnya di sini, yaitu cara kerja internal dan eksternal dari fungsi nemesis ini. Yang pertama, dalam cara kerja internal, fungsi nemesis ini menekan hero agar bergerak. Jadi jika kita berusaha untuk memaknai fungsi nemesis ini, ternyata perannya sangat penting untuk membuat fungsi hero ini merasa diuji. Di mana fungsi nemesis ini mencoba untuk menantang asumsi dari fungsi hero, memaksa untuk berintrospeksi lagi, dan juga untuk meresponnya dalam bentuk tindakan. Nah, itulah cara kerja internal atau dalam diri kita. Kemudian dalam hal eksternal di sini ya, untuk menghadapi dunia luar, yang pertama di sini, kedua fungsi ini bisa bekerja sama melawan masalah dalam kehidupan nyata. Kemudian di sini juga sama ya, kombinasi ini membuat kita lebih kuat menghadapi tantangan intinya. Nah, kita lanjut di sini ke poin apa sih yang sebenarnya terjadi ketika fungsi nemesis ini menjadi sekutu batin kita. Dalam istilahnya di sini, ketika fungsi nemesis ini sudah menjadi fungsi sekutu batin kita, dalam bahasa Inggrisnya itu disebut dengan ally function. Ketika kita sudah menjadikan fungsi nemesis ini sebagai sekutu, yang pertama di sini akan memperluas perspektif fungsi hero kita. Jadi untuk fungsi TE misalnya, jika dilengkapi dengan fungsi TI, maka yang akan terjadi di sini fungsi hero TE ini akan lebih efisien, tetapi tetap juga mempertahankan validasi dari informasi yang mereka kumpulkan. Terus selanjutnya di sini fungsi sekutu juga bisa membuat keputusan menjadi lebih lengkap. Terus di sini juga fungsi sekutu ini bisa meningkatkan kedewasaan mental kita intinya. Di mana di sini kita sudah menutup titik kelemahan kita. Inilah momen di mana kita maju selangkah menuju kedewasaan mental kita. So that's all for today's video. Jadi yang bisa kita simpulkan di sini, yang pertama di sini fungsi nemesis itu bukan musuh ya, tetapi menjadi pembimbing keras yang memaksa kita untuk bertumbuh. Terus di sini juga rasa khawatir dari fungsi ini juga merupakan sinyal untuk memperbaiki arah hidup, bukan untuk dijauhi. Intinya di sini ketika fungsi nemesis ini diterima dan diintegrasikan dengan fungsi hero ya, maka di sini akan menjadi kekuatan besar yang membantu kita untuk meyakinkan diri kita lebih matang lagi. Dan yang terakhir, mengembangkan fungsi nemesis ini merupakan langkah penting untuk kedewasaan kita dan menjaga keseimbangan 4 sisi jiwa kita. Jadi itulah kurang lebih semuanya ya di video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya dan jangan lupa support this channel. Bye for now. Have a good one.